Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sahabat RPKM, Facebook dan YouTube yang diberkati oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kita kembali bersama-sama bertemu dalam program renungan dan pengajaran Kataros Ministry. Saya percaya setiap kita senantiasa merindukan akan sabda Tuhan, firman Tuhan. Mengapa? Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita, menuntun kita berjalan dalam rencana dan kehendak Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kembali saya akan baca bersama-sama firman Tuhan. Kita baca untuk kita semuanya. Saya akan baca firman Tuhan yang diambil dari 1 Petrus 3. 1 Petrus 3 ayat yang ke-10. Saya akan baca 1 Petrus 3 ayat 10, dikatakan demikian. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan menjaga bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. 11, ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Haleluya, puji Tuhan. Yang berbahagia kita yang mendengar serta melakukan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita melanjutkan renungan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus. Bapa di sorga, dalam nama Yesus kami rindu firman-Mu berbicara kepada kami, menegur kami, membuat iman kami semakin bertumbuh di dalam kebenaran, bertumbuh dalam kasih. Mari Roh Kudus tolong kami supaya boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Kami siap merenungkan, membaca, dan menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kita akan melanjutkan renungan dengan topik menjaga atau melihara kelanggengan rumah tangga. Sudah saya sampaikan 3 sesi, tidak perlu mengulang lagi saudara kasih Tuhan. Tapi di sesi yang terakhir ini, di sesi yang keempat ini saya akan menyampaikan ya bagaimana keluarga itu diberkati, keluarga itu harmonis, bahagia dan diberkati. Yaitu harus memelihara keluarga itu jadi keluarga yang langgeng. Nah, bagaimana cara langgeng? Sudah sampaikan kasih Tuhan. Itu beberapa hal sudah sampaikan. Ingat, yang pertama jangan meremehkan dan merasa lebih hebat dari pasanganmu. Yang kedua, jangan saling menyalahkan. Dan yang ketiga, jangan gunakan kata-kata yang kasar. Dan yang keempat, jangan main tangan. Yang kelima, jangan terlalu mengatur dan menguasai pasanganmu. Jangan mengungkit-ungkit masa lalu. Dan jangan saling mencurigai. Dan jangan ada dendam antara suami dan istri. Jangan ada menyimpan sakit hati dendam. Lalu yang di season yang terakhir ini, season yang keempat ini, yaitu secara kita sesuai dengan firman Tuhan tadi sudah dengar bersama-sama. Siapa yang mencintai hidup, mau melihat hari-hari baik nggak? Nah, kalau mau cinta hidup dan melihat hari-hari baik dalam rumah tangga, diberkati, hidup bercukupan, hidup berkelimpahan, diberkati oleh Tuhan, harus menjaga lidah kita, artinya menjaga perkataan kita. Jangan lidah ini melakukan kejahatan, jangan bibir ini mengucapkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang menipu saudara Tuhan. Ya, maka yang dalam terakhir ini, dalam memelihara kelanggengan rumah tangga, yang berikut yang ke-9 itu adalah jangan ada campur tangan pihak ketiga. Haleluya, puji Tuhan. Perlu dicampkan baik-baik, saudara kasih Tuhan, bahwa masalah rumah tangga adalah masalah antara suami dan istri. Jangan sampai ada orang yang ketiga yang campur tangan di dalam masalah rumah tangga Anda. Misalnya apa? Orang tua atau mertua atau pihak ketiga yang lainnya ingin mengatur salah satu pihak atau mengatur rumah tangga atau orang lain, bahkan orang tua, mertua, boleh memberikan petunjuk, nasihat, memberikan konseling, namun keputusan tetap melaksanakan tetap ada di kita yang harus tetap dirundingkan, ya, disepakati bersama antara suami dan istri. Untuk apa? Supaya menjaga keutuhan rumah tangga. Masa kasih Tuhan.
Saya dalam konseling pranikah saya sampaikan ini sering ke pasangan muda-mudi. Ya, kamu udah siap menikah? Sudah. Persiapanmu apa? Apa cukup hanya dengan cinta? Tentu tidak cukup. Cinta itu harus dibuktikan dengan apa? Kedewasaan secara rohani, kedewasaan secara mental, dan siap untuk menanggung segala kebutuhan istri, bahkan dalam keluarga, serta Tuhan. Makanya jangan pernah menikah dengan pengangguran. Menikah dengan orang pertama mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, hidup di dalam Tuhan, bahkan sudah punya penghasilan. Ini pacaran dan menikah dengan orang pengangguran. Dengan apa? Nanti kalau sudah berumah tangga pasti diberkati, diberikan pekerjaan. Jangan. Justru itu selalu mempersiapkan neraka dalam keluarga saudara kasih Tuhan. Ya, jangan. Mengapa saya katakan demikian saudara kasih Tuhan? Seringkali pertengkaran keributan itu terjadi. Mengapa? Karena mulai hadir ada pihak ketiga yang lebih memberikan perhatian, yang memberikan kasih sayang yang tidak didapatkan dari suaminya, yang tidak didapatkan dari istrinya, tidak didapatkan dari pasangannya, tapi didapatkan orang lain, sehingga ini bisa merusak keutuhan dalam rumah tangga. Tuhan. Orang tua ditinggalkan dan menikah dengan istrinya atau menikah dipersatukan jadi rumah tangga yang baru, berarti sudah dewasa, sudah memiliki penghasilan sehingga keluarga ini atau salah satu dari pihak keluarga ini, suami atau istri, tidak lagi bergantung kepada orang tua dalam hal apa? Dalam hal kebutuhan. Ya, kalau nanti orang tua yang terus memberikan kebutuhan kepada keluarganya, anak-anak yang sudah menikah, ingat, maka engkau harus mengikuti seluruh petunjuk arahan nasihatnya. Ya mungkin itu ada yang baik, tapi ada juga yang mungkin ya pasanganmu tidak suka dengan hal itu, akhirnya menjadi pemicu pertengkaran orang ngasih Tuhan. Jadi jangan, orang tua dihargai, dihormati, iya harus selama dia masih hidup. Dengarkan nasihatnya, dengarkan masukannya. Kalau itu yang baik lakukan, tetapi sepakati bersama itu. Jangan sampai itu membuat pemicu pertengkaran suami istri. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, termasuk di dalam campur tangan pihak ketiga ini, yaitu apa? Bila ada will, tahu will? Will itu wanita idaman lain. Atau pil, pria idaman lain. Alias salah satu dari kedua pihak terlibat dalam perselingkuhan. Hati-hati, ya, katanya selingkuh itu enak, nyaman gitu ya. Wah, ingat, selingkuh adalah masalah besar yang dapat mengancam keutuhan rumah tangga, Bapak Ibu saudara Tuhan. Itu bisa merusak, menghancurkan rumah tangga, bahkan bisa sampai kepada perceraian. Karena itu jauhilah selingkuh, jauhilah dosa selingkuh. Jika ada saat ini pasangan yang mungkin istrinya tidak tahu suaminya berselingkuh atau suami tidak tahu istrinya berselingkuh, Tuhan tahu. Karena itu, sebelum terjadi keretakan, kehancuran dalam rumah tangga ini, mari hentikan, selesaikan, jauhi dosa perselingkuhan. Itu menyakiti hati suamimu, menyakiti hati istrimu, menyakiti terlebih hati Tuhan. Jadi ini yang supaya keluarga itu menjadi langgeng, harmonis, diberkati, jangan ada campur tangan pihak ketiga. Biarkan persoalan masalah apapun dalam rumah tangga selalu diselesaikan baik-baik oleh suami dan istri dalam satu rembuk bicara, ya, dengan baik-baik, dengan hati kepala yang dingin, dengan hati yang mengasihi. Ini yang ke-9. Lalu yang terakhir, yang ke-10, ya, jangan gunakan kuasa gelap. Kuasa kegelapan adalah racun bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, jangan pernah menggunakan kuasa kegelapan, baik itu melalui dukun-dukun, peramal-peramal, paranormal, bahkan ada yang disebut dengan kartu Torat, dan lain-lain. Ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Kristen. Tidak. Itu pekerjaan setan, pekerjaan iblis.
Namanya udah kuasa gelap. Semua persoalan bisa diselesaikan dengan apa? Bila kita memiliki sikap rendah hati untuk mengoreksi diri masing-masing, mau melihat kenyataan yang sesungguhnya siapa sih yang salah, lalu yang salah harus sadar dan bertobat. Mohon maaf kalau ada pertengkaran keributan dalam rumah tangga. Kalau suami atau salah satu pasangan ya terjadi perselingkuhan, jangan datang ke dukun. Jangan datang kepada peramal. Katakan datang kepada dukun, hentikanlah Mbak dukun supaya suami saya atau istri saya berhenti dari perselingkuhan. Datang kepada Tuhan, Bapak Ibu kasih Tuhan. Selesaikan ini dengan kasih Kristus. Saya percaya kita pasti dimampukan untuk menyelesaikan semua permasalahan dalam rumah tangga. Masalah apapun itu, jika memang masalah itu sangat pelik, datanglah kepada siapa? Datanglah kepada Tuhan, atau datanglah kepada gembala sidangmu, kepada hamba Tuhan, atau pembina rohanimu, datang konseling kepada orang yang lebih dewasa darimu, supaya engkau dibimbing, supaya engkau diarahkan. Jadi jangan datang kepada dukun, jangan datang kepada paranormal, jangan datang kepada kuasa kegelapan. Ya, datanglah kepada yang tepat. Siapa? Yesus Kristus Tuhan kita. Tuhan itu pasti memberikan solusi yang baik. Firman pun berkata, hai engkau semua yang berletih lesu dan beban berat, datanglah kepada aku, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Jadi kepada siapa kita datang letih lesu dan beban berat yang punya persoalan masalah? Datang kepada Tuhan, maka dia akan memberikan kelegaan. Rumah tanggamu menjadi rumah tangga yang langgeng, harmonis, diberkati, ketika engkau datang kepada Tuhan, menyerahkan segala persoalan rumah tanggamu kepada Tuhan. Berdoa bersama dengan istrimu, berdoa dengan anak-anakmu, suami istri terus berdoa kepada Tuhan. Itu yang harus dikerjakan, lakukan. Puji Tuhan. Kiranya renungan pengajaran ini boleh menjadi berkat bagi kita. Bagaimana melihara kelanggengan rumah tangga supaya rumah tangga itu bahagia, harmonis, diberkati. Lakukanlah 10 hal yang sudah disampaikan di 4 season ini. Ya, silakan didengar berulang-ulang supaya kita diingatkan, kita diberkati, kita dikuatkan, kita dimotivasi. Ya, kalau ini sudah menjadi berkat bagi kita semua, silakan dibagikan kepada orang lain, di-like, diresponi, bahkan juga jangan lupa di-subscribe. Puji Tuhan, akhiri renungan pengajaran tentang topik memelihara kelanggengan rumah tangga yang sudah memberkati kita semuanya. Akan kita lanjutkan dengan topik yang lainnya, yang pasti juga memberkati kita semuanya. Saya ingatkan kita semuanya, Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, saat ini masih saat di mana COVID-19 masih menyebar, membuat banyak orang yang terpapar dengan virus ini, bahkan juga banyak yang meninggal. Karena itu, supaya hal itu tidak terjadi kepada kita, mari ikuti protokol kesehatan. Kalau keluar, selalu memakai masker, menjaga jarak, rajin mencuci tangan, ya mengurangi kegiatan di luar, cukup di rumah. Kalau tidak penting banget, tidak perlu keluar, jangan dulu sementara ke mall, ke tempat-tempat ramai, ya jauhkan diri dari keramaian. Ya, ikuti protokol kesehatan ini, dan selain itu konsumsilah vitamin supaya kita tetap sehat dan berolahraga. Puji Tuhan, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat beraktivitas. Shalom, shalom, amin.